Jika saya mengajak saudara untuk menggambarkan sosok Tuhan, kemungkinan besar dari kita pasti akan menggambarkannya sebagai sosok laki-laki, bukan perempuan. Rasanya jarang sekali ya sosok Tuhan digambarkan sebagai seorang ibu dan seringkali digambarkan dengan maskulinitas seorang bapa. Tapi tahukah Anda bahwa sebetulnya Tuhan itu tidak bergender. Dia bukan laki-laki ataupun perempuan. Menurut Yohanes 4 ayat 24, Tuhan adalah roh. Akan tetapi, dalam penulisan Alkitab yang didasarkan pada budaya bangsa Israel yang patriarkal, disitulah Tuhan digambarkan sebagai sosok laki-laki, yaitu sebagai raja dan bapa. Saat mengekspresikan dirinya, Yesus pun menggambarkan gerejanya sebagai mempelai wanita dan dia sebagai mempelai pria. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Israel menyembah Allah yang benar, yang memelihara dan membela. Berbeda dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka yang menganut kebudayaan pagan dan kebanyakan mengambil sosok dewi-dewi untuk disembah. Walaupun iman dasar kekristenan percaya bahwa Yesus adalah putra dari Allah Bapa dan hal ini mengandung makna maskulinitas. Akan tetapi, Tuhan juga digambarkan sebagai seorang ibu. Di dalam Yesaya 66 ayat 12-13, Tuhan berkata, "Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu." Semua implikasi tersebut bukan untuk membedakan nilai, hak, dan martabat laki-laki dan perempuan. Di hadapan Tuhan, kita semua adalah setara, yaitu sebagai pembawa gambaran Tuhan. Demikian pula dalam gereja dan pelayanan, Tuhan memberi tempat kepada perempuan. Banyak contoh dalam Alkitab yang menunjukkan perempuan dihormati dan dipercaya untuk memimpin, mengajar, dan bernubuat. Dalam pelayanan Yesus, ia juga menghilangkan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan penyalahgunaan otoritas laki-laki. Yesus menjadi sahabat perempuan dan mendorong perempuan untuk memberitakan Injil. Yesus pun memuji, membela, dan menyelamatkan perempuan yang seringkali direndahkan. Gereja kita pun konsisten mengikuti ajaran Tuhan, di mana perempuan dapat diangkat sebagai gembala, guru, worship leader, pengkhotbah, dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya, kemudian bagaimana dengan ayat yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 9-15 yang sepertinya mengharuskan perempuan berdiam diri, dilarang mengajar, dan tidak boleh berdandan. Perlu diketahui bahwa konteks ayat tersebut Paulus tujukan untuk mengajar jemaat Efesus yang dilanda ajaran sesat, pengaruh dari budaya paganisme setempat, di mana beberapa kaum perempuan elit yang melayani dianggap sebagai dewi dan mendominasi, bahkan mengambil alih otoritas yang merusak tatanan struktur Tuhan dan mengajarkan ajaran sesat. Pada dasarnya, Rasul Paulus mendukung perempuan untuk bernubuat dan mengajar, serta menghormati dan memperhitungkan jeripayah perempuan yang melayani gereja. Jadi, kekristenan sebetulnya adalah kabar sukacita untuk kaum perempuan yang mengubah pola pikir bahwa laki-laki adalah sosok yang lebih superior. Memiliki pemahaman yang benar akan posisi Tuhan terhadap gender sangat penting untuk gerejanya, supaya perempuan tidak lagi merasa direndahkan atau merasa tidak punya nilai dalam kehidupan sosial dan rohani. Mereka yang memiliki pemahaman yang salah akhirnya tidak menaati otoritas firman Tuhan, bahkan mengikuti gerakan ekstrim feminisme yang merasa bahwa perempuan lebih berkuasa dari laki-laki. Ada juga yang akhirnya memendam kepahitan dan tidak bisa mendekat kepada Tuhan karena mengalami trauma mendalam oleh ayahnya, sehingga kehilangan figur bapa yang benar. Mari kita pahami bersama beberapa anggapan tentang kesetaraan gender sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, perlu dipahami bahwa kesetaraan bukan berarti serupa. Walaupun setara, tetapi memiliki perbedaan fungsi, tugas,
dan kewajiban. Firman Tuhan mengajarkan melalui ketritunggalan Allah. Secara esensi, tiga pribadi ini adalah Allah sendiri, namun memiliki fungsi masing-masing. Seperti dalam karya keselamatan, Bapa berfungsi untuk merencanakan keselamatan. Anak melaksanakannya melalui salib dan kebangkitannya, dan Roh Kudus mewujudkannya melalui kelahiran baru. Begitupun dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Walaupun memiliki hak manusiawi yang sama, namun memiliki fungsi dan kewajiban yang berbeda, khususnya dalam pernikahan. Laki-laki dengan maskulinitasnya sebagai kepala yang berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga dan memberi perlindungan. Sedangkan perempuan dengan karunia lemah lembutnya berfungsi sebagai penolong yang memelihara keluarganya dan membantu mewujudkan rencana keluarga. Yang kedua, pahami bahwa penundukan diri tidak menjadi tanda nilai status yang lebih rendah. Umumnya, dunia memiliki pemahaman ketika seseorang tunduk pada otoritas yang lebih tinggi, artinya orang tersebut punya nilai status lebih rendah. Padahal nyatanya, penundukan diri adalah ekspresi ketaatan dan penghormatan. Meskipun Yesus sama derajatnya dengan Bapa, ia tetap tunduk pada perintah Bapa dan menjadi suatu kemuliaan bagi Allah. Perempuan sebagai penolong laki-laki bukan berarti lebih rendah derajatnya. Justru sebagai penolong yang sepadan dan melengkapi gambaran Allah yang utuh. Dan yang terakhir, penghargaan perempuan tidak berasal dari status jabatan yang sama dengan laki-laki. Sesuai dengan Amsal 31 ayat 10 dan 29, seorang ibu rumah tangga Tuhan beri penghormatan tinggi dan tetap mempunyai nilai yang hakiki di hadapan Tuhan. Ini sejalan dengan prinsip Tuhan dalam mempercayakan perempuan untuk melakukan pelayanan dalam tubuhnya. Jadi, perempuan sangat berharga di hadapan Tuhan dan memiliki talenta yang perlu digunakan secara maksimal untuk membangun tubuh Kristus. Perempuan adalah penolong yang bersama dengan laki-laki memiliki nilai dan martabat yang sama di hadapan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu
sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Semua karena anugerah, bukan karena kekuatan kami ya Tuhan. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, 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 oh Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu. Saya mengundang hamba-Nya. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Kami bersyukur Engkau telah tuntun kami menjelang akhir bulan November ini 2025. Kami selalu sehat dan kuat. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini, sore hari ini Engkau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengarkannya, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kami. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang siap diberkati katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Orang yang berkemenangan itu kayak sorak-soraknya gimana sih? Orang yang berkemenangan itu sorak-soraknya bagaimana? Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik. Dia teramat baik. Sebentar lagi kita memasuki Minggu Pengharapan. Minggu Pengharapan itu Advent pertama. Kapan Advent pertama? Minggu depan. Minggu depan akhir dari November. Ya, puji Tuhan.
tidak semua orang bisa sampai. Tapi kalau saudara dan saya ada hingga saat ini, itu semua kemurahan Tuhan. Semua sehat toh? Coba lihat tetangganya, sehat nggak ya? Sehat kan? Benar sehat. Kalau benar-benar mau konsultasi medis habis ini, boleh tanya ke saya. Puji Tuhan, kita semua sehat pasti. Boleh tema firman Tuhan buat kita sore hari ini. Ya, enggak apa-apa ya. Tapi kayaknya saya pernah sore hari di sini. Saya namanya Rudolf Fau. Ya. Nah, tadinya Direktur Rumah Sakit Karamedika 2. Puji Tuhan. Istri 1. Cukup 1 ya. Enggak boleh banyak. Enggak boleh lebih dari 1. Anaknya, kalau dokter ngomong anaknya berapa? Berapa? Kok enggak dengar? 1. Berarti enggak pernah dengar KB ya? Anak berapa? 2. Tapi kalau saya, anaknya berapa ini? 4. Kalau Tuhan sudah kasih 4, udah itu yang terbaik. Benar aja 4-4-nya sudah pada selesai semua, udah pada kerja. Baru 1 yang berumah tangga, yang nomor 2. Sebentar, dia sudah selesai tesisnya untuk spesialis paru-paru di RCM. Nah, yang terakhir psikologi UI, dia udah kerja. Dan semuanya baik-baik kok. Tuhan pelihara. Jadi mohon maaf yang begini, kok dokter ngomongnya 2 cukup. Tapi dokter sendiri anak 4. Bagaimana? Mau bilang apa kalau Tuhan yang ngasih, masa mau ditolak? Ya, oke. Saya nggak mau tanya anak bapak ibu berapa. Enggak, itu urusan sendiri-sendiri. Nah, saya menggembalakan di GB Bekasi Plaza. Rayon 5 juga. Ya. Oke, tema firman Tuhan buat kita hari ini, boleh kita baca sama-sama aja. Yang dalam kurungnya enggak usah dibaca. Ya. Boleh kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Dipanggil, diberdayakan, dan diutus. Siapa yang manggil? Dan siapa yang dipanggil? Yang manggil adalah Yesus Kristus. Dan yang dipanggil adalah orang-orang yang ada di ruangan sore hari ini. Benar Bapak Ibu? Ini bukan jebakan. Ini firman Tuhan. Boleh kita baca sekali lagi. 3, 2, 1. Dipanggil, diberdayakan, dan diutus. Oke, next. Dasar firman Tuhannya. No. Ya. Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Boleh kita baca sama-sama. Enggak apa-apa berdiri sampai jam 1 malam ya. Oke, enggak apa-apa kok olahraga. Saya aja baru 64 tahun mau 65 masih kuat. Apalagi Bapak ini baru 17 tahun semua nih. Ya. Oke, Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. 3, 2, 1. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. 18. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. 19. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. 20. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut dia. 1 ayat lagi tetap berdiri. Ya. Di Matius pasal 10 ayat 1 sampai 4.
Matius pasal 10 ayat 1 sampai 4. 3, 2, 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. 2. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yang percaya katakan amin. Kalau ada nama Bapak Ibu di antara yang disebutkan ini, bersyukur. Jangan nyalahin orang tua. Ada yang namanya Yudas di sini. Iya, puji Tuhan. Boleh silakan duduk. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya pada mulanya, ceritanya kita udah baca bersama-sama. Ada berapa murid Yesus pada saat itu? Berapa? 12 orang. Latar belakang mereka berbeda. Ya. 12 orang. Di situ ada penjala ikan. Ada orang, kalau penjala ikan, kalau di kampung masih bagus pekerjaannya. Tiap pagi, dapat ikan. Ikan segar. Ya. Enak toh ikan segar. Tapi ada juga pekerjaan yang lain. Pemungut cukai. Kalau di kampung kami dulu saya masih kecil, orang paling benci sama pemungut cukai. Karena tiap hari pasar itu dia minta, ini bea kamu sekian. Harus bayar. Gak suka. Dan dari 12 itu ada juga orang, ada satu orang saya nggak usah sebutin namanya. Dia aktivis organisasi garis keras. Dia organisasinya itu mereka penentang kebijakan daripada kerajaan Romawi di Israel pada saat itu. Tetapi Tuhan memilih mereka. Ada apa? Apa karena nggak ada pekerjaan? Di PHK, ngelamar di mana-mana nggak dapat. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Bukan itu alasannya. Tuhan pilih. Dan Tuhan waktu itu dia tidak bilang, dibutuhkan 12 orang dengan kurikulum vitae-nya ini. Enggak. Dia berdoa dan dia pergi. Setelah dari Danau Galilea itu dia melihat orang itu, ini dia. Dia panggil. Dan bagaimana respon mereka? Dan sebelumnya, mereka itu, usia mereka bervariasi. Di sini nggak ada yang pendidikan tinggi mereka. Dan usia mereka pun yang paling tua adalah Petrus. Petrus usianya 26 tahun. Dan yang paling muda adalah Yohanes. Usianya berapa di situ? 13 tahun. Kalau lihat yang hadir pada sore hari ini kayaknya semua ini. Paling banyak usianya 26 tahun di sini. 13 tahun. Ini generasi Yeremia di sini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik kami, ini bukan kebetulan saya ngomong ini. Saya pelajari ini, usianya kok segitu. Kalau saudara ada di tempat ini, bersyukur untuk itu. Jangan lewat begitu saja ini firman Tuhan. Dan yang lebih menariknya lagi, hebatnya mereka. Bagaimana respon mereka? Mereka tidak berdebat. Mereka tidak beralasan.
Masa sih saya penjala ikan apa? Nah kalau kami pergi, Yesus mau kasih apa sama saya? Itu kan tadi di Matius kita baca sama-sama. Malah meninggalkan ayah mereka di perahu. Mereka mengikut Yesus. Yesus tidak ngomong, kamu ikut saya tiap hari kalau kamu dari pagi sampai malam saya bayar kamu berapa ribu dolar. Enggak ada. Tapi menariknya mereka mengikut Yesus dengan antusias. Tidak berdebat, tidak beralasan. Ibu gembala di tempat ini, kalau ngomong sama Bapak jadi gembala cool ini ya. Emang pas Bapak gembala cool ya? Iya. Iya aja dulu Pak. Nah, imanin. Bersyukur. Kalau Tuhan masih pakai saudara dan saya, kita bersyukur. Ya. Ini tadi kami habis ibadah. WA masuk. Ada yang telepon. Saya nggak angkat karena memang saya nggak pernah aktifkan HP. Saya silent terus. Kalau lagi ibadah. 1. Jam 4 subuh tadi, mamanya dipanggil Tuhan. Di Makassar di sana. Tapi anaknya sama cucunya di tempat saya. Karena yang meninggal itu masih muda kok. Baru 91 tahun. Iya. Tapi masih kuat sih sebelumnya. Yang kedua, tadi jam 14:07. Mamanya dipanggil Tuhan juga. Singer kami, mamanya dipanggil Tuhan di rumah sakit. Nah, ada satu lagi, pejabat di tempat saya, masih muda. Dia rupanya telepon saya karena lagi ibadah, saya enggak angkat. Kakaknya yang jadinya menghubungi saya. Apa katanya? Sedang dibawa ke IGD. Dan tadi sudah ada berita mau masuk ICU. Kenapa? Tiba-tiba penglihatannya kabur dua-duanya. Tekanan darahnya sih cuma 248/125. Tapi sore hari tadi udah mulai turun 180-an/80 lebih. Maksud saya ngomong ini bukan membocorkan penyakit mereka. Tetapi kalau saudara dan saya di sini sehat, itu karena siapa? Kalau itu benar karena Tuhan Yesus, dengan apa kita membalas kebaikannya? Apa karena biasa-biasa saja? Anggap hal itu namanya penyakit. Jemaat saya juga baru 4 bulan bayi lagi nunggu jadwal operasi jantung di Jakarta. Kenapa? Jantung kita itu ada 4 bilik istilahnya dia. Nah, tiap bilik itu ada pintunya. Ternyata ini pintunya kagak ada. 4-4-nya. Kecampur semua. Darah bersih sama darah kotor. Jadi kalau udah biru semua mukanya. Coba dulu di sini. Ayo coba dulu. Itu kan malah jadi putih mukanya. Enggak jadi biru. Artinya semua sehat. Nah, kita sehat, saudara dan saya sehat. Mau balas apa kebaikan Tuhan? Back.
Tolong back. Ya. Waktu dipanggil, jangan bilang, saya gak dengar. Ada tuh di tempat saya, Opung, apa sih rahasianya? Kok Opung sampai usia begini? Apa? Opung, apa rahasianya? Kok Opung udah 90 tahun? Apa? Opung. Apa? Udah, berhikmat ini cucunya dia. Dia tulis, Opung, apa rahasianya kenapa Opung usianya 90 tahun lebih? Nah, dia berharap kali supaya Opungnya meninggal ya. Opungnya juga menjawab dengan baik. Iya, Opung tidak dengar. Itu dia. Jadi Tuhan panggil Opung, Opung gak dengar. Nah, Tuhan panggil saudara dan saya sekarang ini untuk menjadi murid Yesus, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Jawaban saudara apa? Jawabannya apa? Jawabannya. Mau jawab juga enggak dengar. Nanti boleh habis ibadah, boleh konsultasi sama saya. Apa mungkin ada masalah di telinganya? Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, respon mereka dengan antusias sampai ada yang meninggalkan papanya di perahu itu, mereka mengikut Yesus. Padahal Yesus tidak berjanji, ikut saya semua beres. Itu hanya BPJS yang ngomong. Ikut Yesus, firman Tuhan mengatakan sangkal diri dan pikul salib. Dengan antusias mereka mengikut Yesus. Next. Ya. Ternyata Yesus itu bijaksananya luar biasa. Bukan hanya dia panggil udah pergi sono. Itu dijorokin namanya. Tapi Yesus sendiri, Tuhan Yesus memperlengkapi mereka. Memperlengkapinya seperti apa? Coba lihat gambar itu. Dan Lukas pasal 9 ayat 1 itu. Coba kita baca dulu. Lukas pasal 9 ayat 1. Lukas pasal 9 ayat 1. 3, 2, 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Bukan Yesus panggil saudara dan saya udah suruh pergi ke sono. Buka kul di sana. Enggak. Beritakan Injil ke sana, ke kampung sawah misalnya. Bukan itu. Dia tetap perlengkapi. Bahkan di Matius pasal 9 ayat 35 mengatakan, kita baca sama-sama 3, 2, 1. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus bukan hanya memberikan teori. Yesus sekaligus memberikan prakteknya. Ini loh, begini, selain memberitakan Injil, tapi saya juga menyembuhkan mereka yang sakit. Dan saya juga mengusir roh jahat. Tuhan perlengkapi seperti itu. Di Matius pasal 10 ayat 1 dan 8. Ya enggak usah, itu mirip-mirip. Oh boleh kita, itu boleh kita baca satu ayat satunya saja. 3, 2, 1.
Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jelas sekali lagi ketika Yesus panggil ke-12 muridnya, dia perlengkapi dulu. Dan sekaligus praktek. Oh begini loh. Bukan cara menyembuhkan orang. Ayo, tarik rambutnya. Bilang dalam nama Tuhan Yesus, kamu sembuh, sementara kepalanya di... Bukan itu. Dia jamah, dia doain. Apapun sakit penyakitmu, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya, oke. Next. Iya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kita sudah tahu Kisah Rasul 1 ayat 8 ini. Boleh kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Maksudnya firman Tuhan ini supaya murid-murid Tuhan Yesus itu ketika mereka pergi memberitakan Injil itu harus dengan kuasa. Jangan karena saya hebat. Jangan karena saya pintar, karena saya pejabat, bukan. Karena saya dokter, bukan. Tetapi itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kuasa yang diberikan oleh siapa? Roh Kudus itu. Karena apa? Kalau tidak dengan kekuatan Roh Kudus, waktu melayani, begitu ada masalah, ya udah. Cukuplah sampai di sini. Udah mundur. Coba Yudas. Karena enggak ada yang mengiyakan, yang setuju dengan dia, caranya dia menjual Yesus. Udah. Akibatnya seperti itu. Dan sebelumnya Petrus, puji Tuhan, Petrus Tuhan pulihkan dia. Tapi Yudas, bagaimana akhir hidupnya? Karena apa? Bukan dengan kuasa Roh Kudus. Jadi siapa yang meresponi panggilan Tuhan di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata belum semua ya. Saya sudah ingatin ya. Jangan berpikir, oh Tuhan tidak pernah ngomong kok, Tuhan tidak pernah panggil. Pas Tuhan panggil nanti jangan sampai itu sudah panggilan terakhir. Ngerti maksudnya panggilan terakhir? Kata orang di sana, ayo sholat dulu. Kalau enggak mau, berarti kamu nunggu disolatin. Makanya Tuhan ingatkan, ayo kamu, mari melayani pekerjaan ini, beritakan Injil. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan mau pakai saudara dan saya. Mau Bapak Ibu? Oke. Ketika semuanya sudah diperlengkapi mereka, diberikan kuasa itu bagi mereka, lalu Tuhan utus mereka. Saudara dan saya di tempat ini, kita bisa mendengarkan firman Tuhan, kita bisa baca, itu jasa mereka pada saat itu. Mereka pergi termasuk di Asia, termasuk di Indonesia. Diutus. Di Lukas pasal 9 ayat 2 mengatakan itu. Boleh kita baca sama-sama Lukas 9 ayat 2, 3, 2, 1. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Ada yang mau diutus oleh Tuhan di sini? Siapa yang mau diutus oleh Tuhan? Benar? Jangan ragu-ragu kalau yang begitu. Jangan mikir, aduh siapa yang mau ke Papua di sana? Siapa yang mau ke Afrika? Kalau ke jalan Asia Afrika mau?
Kalau ke Afrika, ya, puji Tuhan. Ngapain diutus? Yaitu jelas, goalnya itu untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah itu. Dan untuk menyembuhkan orang. Anak-anak muda, semua kita yang ada di sini. Ini firman Tuhan ini buat kita semua. Ya. Saya nggak tahu respon Bapak Ibu, tapi saya sudah mulai berterima kasih. Sudah banyak yang mau meresponi panggilan Tuhan ini. Tapi saya percaya, sebelum saudara keluar dari ruangan ini nanti, semuanya bertobat. Iya, saya mau diutus oleh Tuhan. Tanpa terkecuali. Kenapa? Dasar firman Tuhannya jelas. Coba next, Efesus pasal 2 ayat 10. Baca dulu Efesus pasal 2 ayat 10. Ya. Kita baca baik-baik sama-sama dengan iman. 3, 2, 1. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sebelumnya ada proyek besar. Ada pekerjaan besar. Di dunia ini masih banyak yang belum mengenal siapa itu Yesus. Ada jemaat. Dia bilang, Pak, ada sepupu saya. Baru usia 40 tahun. Udah ditinggal oleh suaminya. Karena suaminya tidak seiman dengan kita. Rupanya sebelum mereka menikah, suaminya sudah bawa bibit. Kalau bibit buah duren sih, boleh-boleh aja. Ini bibit penyakit. Dan penyakit ini susah untuk diobati. Ya, karena penyakit menular. Penyakit menular melalui, yaitu urusan suami istri yang begitu. Udah begitu ada kanker lagi, kanker rahim. Masih banyak di luar di sana yang belum sungguh-sungguh dengan Tuhan. Makanya Tuhan ciptakan manusia, yaitu saudara dan saya, supaya kita mengerjakan itu. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Hingga saat ini, Bapak Ibu, boleh saya guyon sedikit. Mau bilang guyon, tapi ini HP saya on terus. Barangkali ada reshuffle nanti dari RI1. Ini Dr. Rudolf, pendeta lagi. Boleh bantu dia di kementerian jadi apa kek? Nah ini mimpi kali ya. Tapi yang pasti ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah jelas. Ada proyek besar. Belum ada pekerjaannya. Lalu Tuhan ciptakan saudara dan saya supaya kita bekerja dalam proyek besar itu. Mau untuk itu Bapak Ibu? Mau? Saya aja mimpi kalau bisa Bapak Presiden panggil saya, Rudolf, kamu mau bantu saya enggak? Ya, minimal Menteri Kesehatan lah. Ya. Tapi sampai saat ini belum ada teleponnya. Boro-boro telepon, miss call aja enggak. WA juga kagak. Lah ini Yesus sendiri ditulis di sini. Dia ciptakan saudara dan saya supaya kita bekerja dalam proyek besar itu. Karena di dunia ini banyak sekali jiwa yang belum mengenal Yesus. Bahkan yang sudah mengenal Yesus terhilang. Nah Tuhan mau supaya kita ada di dalamnya mengerjakan itu. Supaya mereka sekali Yesus tetap. Di Yesaya 43 ayat 7 mengatakan ini.
3:21. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Siapa ini? Ciptaan Tuhan Yesus di sini. Ternyata tidak semuanya bukan ciptaan Tuhan Yesus. Jadi ciptaan siapa ini? Urusan papa mama. Jangan ragu-ragu untuk itu Bapak Ibu. Saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan Yesus. Dan dia ciptakan saudara dan saya sempurna. Segambar secitra dengan Allah sendiri. Dengan tujuan, ya ini dia. Supaya kita mengerjakan pekerjaan besar ini. Kita ini adalah buatan Allah sendiri. Dan dipilih oleh Tuhan. Maka bagaimana respon saudara? Next. Pekerjaan apa ya? Kok dari tadi pendeta pengkhotbahnya ngomong dipilih. Kerjakan ini, proyek ini, apa pekerjaan apa ya? Matius pasal 9 ayat 37, pekerjaannya seperti ini. 3:21. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Yang punya tuaian itu siapa? Di luar di sana, firman Tuhan mengatakan semua manusia ini adalah ciptaan Tuhan. Tapi masalahnya belum semua manusia ini kekristenan di dunia ini baru 40% lebih. Nah sisanya itulah pekerjaan besar itu. Dan Tuhan mau supaya saudara dan saya untuk bekerja untuk itu. Ladang sudah menguning, tapi pekerjanya sedikit. Saya bersyukur ada berapa ribu yang ada sore hari ini. Ya, Pak Anto, berapa ribu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, saya udah 57.000. Ya. Tuhan mau pakai kita semua. Tuhan mau pakai kita semua. Jangan berpikir enak aja. Pak Rudolf ngomong begitu. Pikir dulu sudah ada bekal dari Nias untuk jadi pendeta. Enggak. Dari Nias dulu makanannya ubi jalar. Ubi jalar, singkong, cuman lauknya ada. Hampir tiap hari makan B3. Tahu B3? Benar-benar babi. Itu lauknya. Kalau sekolah waktu SD, pergi ke sekolah. Boro-boro pakai sepatu, sendal aja kagak. Kampung saya yang ada lompat batu itu. Kalau ke sekolah, bukan tempat bukunya dipakai tas yang sekarang ini. Boro-boro pakai tas, kantong plastik aja kagak ada. Tapi taruh bukunya, buku yang mana? Bukan buku cetak. Bukan 18, yang ada dulu 12 itu. Yang 12 lembar. Nah, kalau hujan taruhnya di mana? Bukan di tas, taruhnya di sini nih. Udah, kalau hujan kan bukan gak kena di sini kan? Tetap aja kena, bajunya basah, ya terus terang tubuhnya juga ikut basah. Jadi sampai di rumah, dilepas bukunya, udah hancur. Belum dibekali Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur Papa Mama saya sudah tahu. Pokoknya kalau hari Minggu semua ke gereja. Tidak ada istilahnya enggak ke gereja. Itu udah diajarin dari SD.
Jadi Bapak Ibu, jangan berpikir, oh saya enggak mau melayani karena saya enggak punya kompetensi. Ke-12 murid tadi, pelajaran apa? Mereka sekolahnya apa? Mancing semua kan pekerjaannya. Ada tukang pungut bea itu. Enggak ada. Kita bersyukur kita udah dilengkapi pendidikan dengan berbagai akses untuk pendidikan sekarang. Nah, Tuhan mau supaya kita meresponi itu. Nah, dari mana pekerjanya? Firman Tuhan tadi, yang punya tuayan itu siapa? Yang punya tuayan siapa? Tuhan Yesus sendiri. Jadi mintalah kepada Tuhan Yesus. Saya pun waktu saya diinformasikan oleh Pak Anton di sini, ya temanya ini, ya udah saya berdoa Tuhan biar seluruh yang hadir pada ibadah jam 5 sore di GBI Pondok Gede Plaza adalah orang-orang yang siap dibentuk dan siap untuk meresponi panggilan Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saya doakan seperti itu. Ya. Saya ingatkan, jangan sia-sia aja firman Tuhan ini. Next. Ada pertanyaan lagi, sampai kapan mau melayani pekerjaan Tuhan? Sampai kapan ibadah ini, Pak Anton? Sampai jam 11 malam. Sampai jam berapa saya berdiri di sini? Sampai jam 9 aja cukup ya. Sampai jam 9 malam. Enggak apa-apa. Untuk melayani pekerjaan Tuhan, teladan Bapak Ibu siapa? Betul, teladan kita Tuhan Yesus. Bagaimana sikap Tuhan Yesus melayani manusia ini? Di Yohanes 4 ayat 34 itu. Yohanes 4 ayat 34. Iya. Boleh kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan saudara dan saya dipilih oleh Tuhan mulai saat ini. Jangan berpikir, ya sore hari ini saya respon, besok kagak usah. No. Contoh Yesus sendiri memberikan itu, teladan buat kita. Sampai kapan? Sampai selesai. Selesainya kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Jangan takut untuk itu. Kalau ada yang ngomong, oh model dia jadi gembala kul. Model dia memberitakan firman Tuhan. Ya, jangan terpengaruh yang begitu. Kalau Tuhan yang pilih, Tuhan tidak pernah salah pilih. Sama seperti saya. Baru-baru jadi gembala. Apa? Dokter jadi gembala. Ya. Jangankan ambisi jadi gembala. Kepikir saja jadi gembala tidak pernah. Tapi waktu saya mulai beribadah gabung di GB Bekasi Plaza, belum yang gedung itu. Gedung yang sebelumnya. Saya bikin kul sendiri di rumah. Anggotanya saya, istri saya sama kedua anak saya masih kecil-kecil. Kami ibadah udah lari-lari, namanya anak kecil. Udah. Mamanya ini, hati-hati nak jatuh. Padahal lagi pujian. Enggak lama, 2 minggu kemudian tambah ponakan saya dari Ambon. Enggak lama, mama saya dari Nias. Datang ke situ tinggal hampir sebulan. Lumayan, berempat, berenam dengan kedua anak saya. Tapi timbul masalah. Waktu puji-pujian, kalau bahasa Nias, ya ponakan saya enggak ngerti. Kalau bahasa Indonesia, mama saya enggak semua dia tahu bahasa Indonesianya. Tapi Tuhan kasih hikmat.
katakanlah 2 puji-pujian. Satu bahasa Nias, satu yang bahasa Indonesia. Jadi, ya pernah jadi ya anggota kul saya sekitar 64 orang. Dan saya dipanggil oleh Bapak Gembala almarhum jadi aktif sebagai diaken. Habis itu koordinator ibadah. Habis itu wakil gembala. Nah, waktu dia dipanggil oleh Tuhan, Pak Niko utus ke Bekasi Plaza. Kumpulin siapa Karayon, siapa gembala Bekasi Plaza. Karayon jelas yang Karayon kita sekarang. Tinggal gembala Bekasi Plaza. Udah kayak pemilu aja. Ada kampanye. Ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Masing-masing. Tapi puji Tuhan, saya kelompoknya tidak ada. Karena menurut saya gak mungkin. Bukan gak mungkin, gak kepikir. Apalagi ambisi. Dari jam 5 pagi dari rumah sudah berangkat ke Siloam Kebun Jeruk. Pulang-pulang dari sana kalau enggak jaga, kalau saya praktek sore di sana, sampai di rumah jam 11 malam. Ya kapan mau melayaninya? Udah Pak Paul, udah bubar, tinggal saya. Dia ngomong, dia foto saya jadinya. Pak Rudolf, untuk gembala di sini, saya hanya kasih foto Pak Rudolf kepada Pak Niko ya. Udah. Saya sempat ngomong, idealnya orangnya yang tinggal di dekat-dekat sini dan kenapa? Supaya dia ada waktu untuk menggembalakan jemaat tiap hari. Nah, Pak Rudolf bagaimana? Ya enggak memenuhi syarat lah Pak. Saya rumahnya memang 10 menit sampai di sini. Tapi dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam saya di rumah sakit. Enggak masuk akal kan? Ya. Udah dia foto. Enggak lama ada surat dari Pak Niko. Rudolf, kamu pada saat doa MDPJ ditabiskan di sana. Dia mau bilang apa? Ada yang ngomong. Gini, enggak salah pilih nih. Bukan pendeta. Enggak ada pendidikan teologianya. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kalau Tuhan yang pilih, tidak pernah salah pilih. Kalau Tuhan yang pilih, Tuhan pasti perlengkapi. Puji Tuhan, dengan caranya Tuhan. Tanggal 17 September yang lalu, 2 bulan yang lalu, saya di GBI Petamburan, saya ditabiskan di situ, diwisuda di situ, untuk S3 Teologia. S3. Puji Tuhan. Ya. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Begitu saya beritahu pada masa sih? Karena saya enggak ngomong-ngomong selama ini. Maksud saya ngomong ini, kalau Tuhan sudah pilih saudara dan saya, jangan ragu-ragu untuk itu. Jangan terlalu timbang-timbang. Makanya kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus tadi. Oleh kuasa Roh Kudus itu tadi. Karena kalau ada yang ngomongin, udah, lu jual apa? Gua beli. Gak usah habis waktu, habis energi di situ. Apalagi soal keuangan. Ampun. Masalah memang buat saya. Tapi enggak apa-apa. Kalau karena saya kerja, kalau ada masalah keuangan, saya enggak ngomong-ngomong. Saya nombokin dulu. Tapi orang masih ragu-ragu juga. Sampai saya ngomong. Ini siapa yang suka doa rayon di sana di Bekasi Plaza. Yang mimbar ini kan saya renovasi itu. Ya. 6 bulan saya kasih pengumuman.
Satu pun tidak ada yang meresponi. Udah, saya masih ada sisa deposit 130 juta. Saya mulai itu habisnya 183 juta. Saya 130, sisanya setelah itu beberapa jemaat yang mau subsidi. Itu pun di komen lagi. Masa 130 juta? Kalau mau persoalkan, habis waktu untuk itu. Ya. Saya ngomong ini bukan curhat di sini. Saya memberikan contoh kepada Bapak Ibu. Kalau toh Bapak Ibu meresponi panggilan Tuhan, itu nanti yang sering ditemukan persoalannya itu. Nah, saya ngomong ini supaya Bapak Ibu jangan kaget yang begitu. Memang ada yang begitu. Sehingga jangan ada ambil keputusan sampai di sini saja. Tidak. Yesus adalah teladan kita. Yesus melakukan pekerjaan itu sampai selesai. Oke. Next. Kalau saudara mau sampai kapan? Periodik. Kalau diaken di sini ada periodenya. Kalau Gembala Kul ada periodenya. Saya kira ada lagu itu di sini. Cukuplah sampai di sini. Itu teladan kita siapa? Teladan kita siapa? Yesus, dia melakukan pekerjaan itu sampai kapan? Sampai selesai. Bapak Ibu mau meresponi panggilan Tuhan? Bapak Ibu mau meresponi panggilan Tuhan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hampir semua. Masih ada yang belum. Oh, puji Tuhan. Oh, tinggal satu di belakang sana. Karena lagi garuk ini ya Bu ya. Saya ingatin, jangan berpikir bahwa saudara rugi kalau meresponi panggilan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan tidak pernah rugi. Buktinya saya enggak pernah rugi. Jadi lakukan itu sampai selesai. Saya aja sebagai gembala sudah ada yang ngomong, sampai kapan itu Pak Rudolf untuk jadi gembala di sini. Jangan khawatir. Yang tunjuk saya juga Pak Niko sendiri. Ya. Saya tahu itu Tuhan yang tuntun. Ya, kalau Tuhan bilang sudah selesai, udah. Next. Apa itu? Sawagele. Sawagele artinya terima kasih. Mau lihat amang, mau lihat inang. Oke, yang sudah bilang terima kasih, mau terima kasih, boleh berdiri yang mau terima kasih. Nah, kita naikkan pujian ini yang meresponi panggilan Tuhan ini. Tolong. Ya. Ya. Enggak tahu nada dasarnya. Kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, bahwa
meresponi panggilan Tuhan ini? Benar Bapak Ibu? Jangan ragu. Saudara dan saya dipilih oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah salah pilih kita. Tuhan pasti lengkapi kita. Saya sudah kasih contohnya tadi. Bahwa ada yang tidak setuju, itu kenyataan. Yesus salah apa? Dia ditangkap. Yesus salah apa? Dia diludahin. Yesus salah apa? Dia dipukul. Yesus salah apa? Dia dirajam. Yesus salah apa? Dia disalibkan. Yesus salah apa sampai ditikam mati di kayu salib. Dan dia tidak pernah, jangankan membela diri, memberontak, nanya saja tidak. Karena yang dia lakukan, rencana Tuhan digenapi dalam hidup. Dan rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya, supaya kita bekerja dalam pekerjaan yang besar itu. Dan tidak semua orang dipilih oleh Tuhan. Kita bersyukur, kitalah yang dipilih untuk itu. Yuk. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Katakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah berbicara kepada kami rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan pilih kami sebelum dunia ini dijadikan. Bahkan Tuhan pilih, Engkau sudah kenal setiap kami. Sejak dari kandungan ibu kami masing-masing. Supaya rencana Tuhan digenapi dalam hidup kami. Engkau pakai kami sebagai rekan sekerja Allah. Sebelum kami keluar dari rahim ibu kami masing-masing, Engkau sudah kuduskan kami. Supaya rencana Tuhan dalam hidup kami Engkau genapi. Kami tahu rencana Tuhan dalam hidup kami bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan sakit penyakit. Bukan rancangan kegagalan, tapi rancangan hidup damai sejahtera. Penuh pengharapan dalam Kristus Yesus. Ini kami Tuhan, Engkau menjadikan kami kepala bukan ekor. Kami semakin naik bukan turun. Untuk pekerjaan besar ini karena tuaian itu sudah menguning. Dan banyak jiwa-jiwa yang perlu dituai. Untuk itu sore hari ini Engkau ingatkan kami bahwa Tuhan sudah pilih kami untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam keterbatasan hamba-Mu menyampaikan isi hatimu, aku percaya Roh Kudus mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dan memeteraikan setiap firman Tuhan itu. Sehingga firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Tapi firman Tuhan itu, Roh Kudus mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati Ibu Gemala di tempat ini. Engkau berkati tim di tempat ini. Ke semua jemaat di tempat ini, lebih-lebih yang hadir pada sore hari ini. Apapun jenis penyakit kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah disembuhkan. Terima kasih kesembuhan ilahi yang sudah Tuhan berikan. Engkau sudah berikan kami kekuatan, kesehatan, hikmat, pengetahuan. Terima kasih.
usaha pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan, Tuhan buat berhasil Bapa. Yang sedang belajar Engkau berikan kecerdasan, kepintaran. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Dimanapun kami berada, kami aman dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Apapun kendaraan kami yang kami pakai, Tuhan Engkau berkati. Tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Terima kasih. Mari angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat dari Bapa Surgawi. Pulanglah ke tengah-tengah rumah tanggamu. Jadilah berkat dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus memberkati engkau berlimpah-limpah dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memperadapkan wajahnya kepada saudara, memberi engkau damai sejahteranya. Roh-Nya yang kudus yang memelihara engkau, menolong engkau, melindungi engkau. Bahkan menuntun setiap langkahmu mulai saat ini, sampai sangkakala Allah berbunyi nama saudara dan saya, dan seluruh bilangan keluarga besar kita disebutkan. Kita dijemput di awan-awan permai, masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah, turun bersama-sama dengan Dia untuk memerintah bersama-sama dalam kerajaan 1000 tahun damai sampai selama-lamanya, sampai kita masuk dalam kota Yerusalem baru. Yang percaya diberkati, katakan sama-sama. Amin. Silakan bersatu teduh sejenak Bapak Ibu Saudara sebelum meninggalkan ruangan. Untuk ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.